Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Hadirin semuanya, malam ini kita berada di Galeri Merah Putih di Kompleks Balai Pemuda Surabaya. Hari ini pada tanggal 18 Juli 2022, tepat di hari ulang tahun Mas Widodo Basuki yang bertepatan pula dengan pameran tunggalnya yang keempat. Jadi malam hari ini pameran tunggal Mas Basuki Widodo yang bertepatan dengan hari kelahiran beliau. Mari kita berbincang-bincang dengan Mas Widodo. Mas Widodo, saya melihat topiknya itu nutup moto, buka moto. Ini menikah artinya bagaimana ini? Saya ini berangkat dari konsep filosofi Jawa, yang mana ketika kita secara fisik menutup mata, itu justru membuka mata yang lain yang lebih luas, mata hati atau yang terbuka lebar sehingga kita bisa mengoreksi diri, bisa mawas diri, bisa secara keseluruhan dari diri kita sehingga kita bisa mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa itu keberangkatan gayuh karsane yang widi madhep dingkel DPDP ngarsane Gusti melalui cara seni rupa nih dari unsur kesenian nih, dari lukisan-lukisan yang saya buat nih. Lukisan-lukisan yang berada di galeri ini ada jumlahnya berapa? Ada 15 lukisan. Saya tambah ini karya-karya patung saya yang di tengah ini ada 5 patung. 5 patung. Patung kayu. Ini patung kayu ini mencerminkan apa? Sebenarnya patung kayu ini respon aja, sebenarnya respon terhadap keseharian saya melihat sesuatu yang nganggur, ada kayu yang tergeletak itu tidak berfungsi, coba saya waktu luang itu digunakan untuk menggenggam kreativitas. Iya, saya berpikir bahwa jangan ada waktu yang tersisa gitu, sehingga setiap hari saya misalnya ngurusi media saya di majalah Joboyo, tapi ada waktu-waktu luang itu misalnya saya gunakan untuk kreativitas gitu, sehingga dari ini kita bicara patung dulu. Dari 5 patung ini, 1 patung itu dibuat dalam waktu berapa hari? Seenaknya dengan sebenarnya secara guyonan ini untuk olahraga secara fisik sehingga bisa kita enggak cuma terpikir di kepala saja tapi kita juga olahraga sebenarnya gitu. Kalau berwujud bentuk-bentuk seperti ini karena merespon yang telah ada, mungkin bentuknya jadikan apa gitu sehingga enjoy saja gitu sebenarnya. Kembali lagi ke lukisan. Di belakang saya ada 2 lukisan yang saya melihat kayaknya rada-rada masuk ke nutup moto, buka moto. Awalnya sebenarnya konsep dari wayang yang saya ambil itu wayang Arjuna ketika menjadi Begawan Ciptoning. Ada tahapan bahwa manusia itu, kalau Arjuna itu kan terkenal lelanangi jagat, di mana-mana banyak perempuan-perempuan yang ceritanya begitu. Tapi ketika menghadapi era jadi Begawan Ciptoning, itu kan sudah memusatkan pikirannya, sudah memusatkan indranya seluruhnya sehingga dia bisa maneges, istilahnya bisa mendekatkan diri pada, sehingga dalam cerita itu kan 7 bidadari aja yang menggoda kan datang. Awalnya dari konsep wayang itu yang wayang Purwo, tapi ketika selanjutnya saya berpikir terlalu simbolik ketika saya hanya mengambil di sini kan ada muka, cuma muka anu saja, sehingga saya wujudkan masih dalam bentuk mata tertutup, mata tertutup, tapi saya gulirkan ke wayang yang lebih muda, wayang Panji.
Ya, wayang Panji, tapi ya kalau di sini masih berwujud ada figur wajah, tapi wajahnya bukan wajah yang lepas sebagai wajah orang atau personal, tapi ini hanya saya buat seperti topeng. Baik. Saya berharap bahwa melihat dengan mata hati, tapi dari sisi lain sebagai sebuah lukisan, ini orang melihat bukan sekedar wantah gitu loh, wantah itu, sehingga dari sisi lain, sehingga saya mengajak penonton, sebenarnya pemirsa yang ada di hadapan lukisan saya, untuk mari kita mencoba menjadi diri sendiri untuk melihat diri kita juga gitu. Ya, itu. Kita akan lanjutkan nanti, kita bicara filsafat wayangnya ini tadi Begawan Ciptoning. Mas Wid, tadi panjenengan menceritakan tentang wayang-wayang Purwo, kemudian ya lari ke bergeser ke Panji yang figur-figur ini. Saya jadi tertarik karena melihat figur-figur topeng ini mungkin ada filosofinya. Begini, saya melihat kehidupan yang nyata itu kan penuh topeng sebenarnya. Betul. Penuh topeng. Semua bertopeng. Semua bertopeng. Sehingga tapi dalam topeng saya ini masih masih berupa bukan topeng seperti topeng kayu itu, tapi topeng manusia yang saya wujudkan sebagai topeng-topeng masih. Itu masih yang ini putih, wajah putih, yang bisa diasosiasikan bahwa ini sebenarnya kisah Panji itu kan kisah cinta yang suci deh. Tapi pada satu sisi sebenarnya Panji sendiri juga punya kisah yang menyedihkan. Kisah Panji pada lakon Anggreni, Panji Anggreni itu kalau dalam cerita Panji sebenarnya sangat menyedihkan. Cinta kasih Panji yang mau dijodohkan secara politis antara Jenggolo dan Ndoho Kediri ini. Tapi di sela itu sebelum ke Dewi Kediri itu ada sisi lain. Sebelumnya dia mencintai Anggreni. Anggreni itu kelas bawah, bukan kelas raja. Sehingga cinta mereka harus dipatahkan, harus dihabisi, sehingga kisah Anggreni itu justru menyedihkan. Sebenarnya dalam kisah asli lakon Panji dibunuh. Jadi ini merupakan manifestasi dari cerita. Iya, ada sisi saya tahu betul tentang. Jadi satu laki-laki dan dua perempuan. Tapi pada akhir cerita memang akhirnya ini kan meninggal, mati dibunuh yang Anggreni, tapi rohnya nanti ke Dewi Sekartaji. Gitu, sehingga cerita ini menjadi berbuntut panjang dan menjadi cerita yang bermacam-macam, Panji, lakon Panji, karena pada akhirnya ada penyelesaian yang secara sublimitas itu lebih ke bukan sekedar mula-mula ada cinta yang politis antara Kediri dan Jenggolo dan Kediri, antara Dewi Panji Asmorobangun dengan Dewi Sekartaji, untuk menyatukan itu kembali. Dulunya kan oleh Raja Airlangga dibagi dua oleh Empu Barada dan itu kan pertempuran terus. Agar menyatu itu harus ada perkawinan politis gitu loh. Tapi pada sisi lain ada kisah yang Panji dengan Anggreni tadi, ini saya wujudkan di sini. Hidup itu ternyata satu pilihan, Pak. Pilihan. Iya, pilihan itu, sehingga walaupun mungkin ada menyedihkan, tapi pada akhirnya endingnya sebenarnya sebagai laku urip gitu. Kalau saya mengatakan setiap itu ada lakunya, urip itu lelakon yang harus dihadapi itu semacam ini. Jadi gitu. Teringat akan cerita wayang tentang siapa yang pada waktu Mahabharata, Bismo. Bismo dengan Dewi Amba. Kemudian Seto. Akhirnya si Kandi ya. Iya, Sri Kandi yang menjadi lawan Bismo, yang disusupi rohnya si Dewi Ombo itu. Semacam itu. Iya, semacam itu. Ada kisah-kisah tersendiri yang
sebagai sebuah penyelesaian bahwa itu ada endingnya gitu loh. Betul, ini betul. Sebagai penyelesaian yang mungkin apa ya? Kalau zaman dulu berarti ini semacam politis ya? Iya. Penyelesaian secara politis. Sehingga atau secara budaya lah yang paling enak. Iya. Sehingga cerita-cerita itu akhirnya karena ada romantiknya, ya, ada betul. Sehingga kan masih terus berkembang sehingga itu. Tapi saya terus terang, saya kalau bicara dengan para penggemar Panji itu terus terang saya sedih kalau itu, sehingga menjadi ide itu sedih. Tapi memang endingnya akhirnya ketika ini dibunuh dan tahu dibunuh, kan Panji kan kemana-mana, jadi nanti ada cerita Panji Semirang dan sebagainya, macam-macam karena dia itu betul gitu. Baiklah, kita akan lanjutkan. Mas Wid, tadi panjenengan menceritakan tentang Begawan Ciptoning. Iya. Saya jadi teringat pada lukisan ini. Dari Begawan Ciptoning itu kan Sang Arjuna. Sang Arjuna yang Alkisah bahwa Sang Arjuna ini kan punya banyak wanita. Tapi itu dalam tanda petik ya. Kira-kira banyak wanita itu apa kesaktian apa dihubungkan dengan Begawan Ciptoning? Kalau saya dalam pemikiran saya ini sebenarnya lebih ke hal-hal yang sifatnya duniawi kan. Duniawi yang mengandung anasir-anasir alam, ya ada angin, ada dan itu kan bagaimanapun juga terkait dengan nafsu yang itu tadi ya, yang harus ditutup sebenarnya itu. Menutup motor harus ditutup itu untuk Nah, pada sisi lain kisah Ciptoning tadi, Begawan Ciptoning yang sudah mau menguasai itu, ini sebenarnya sebagai lambang saja. Kalau di sini, kalau orang Jawa mengatakan saya bagaimana menguasai diri, itu kan harus kita tahu sedulur papat limo pancer yang dalam diri ini saya lambangkan sedulur papat limo pancer diri sendiri yang harus itu bagaimana cipta rasa karsa itu menyatu dalam diri untuk menghadap ke sana harus terkuasai gitu. Ini sehingga pralambang dari Begawan Ciptoning itu bagaimana mampu menguasai seluruh dalam tanda petik nafsu duniawi yang ada dalam diri gitu, sehingga itu. Ini makna dari lukisan ini sebenarnya saya berbicara itu, sehingga di situ ada keheningan, keheningan yang ilahiyah menurut saya. Kalau dalam tulisan saya bagaimana kita menyatukan diri dengan Tuhan itu tajali hidup sehingga kita ada hening wening, makanya cipto hening itulah Ciptoning ciptaning itu kan dari cipto wening hening gitu. Baiklah Mas, nanti kita lanjutkan pada lukisan yang berikutnya. Mas Wid, saya membaca judul lukisan ini adalah doa sepertiga malam. Maknanya apa ya Mas? Ini atau filosofinya apa ini? Dalam kita itu kan dalam Islam itu terutama itu kan yang sepertiga malam itu kan dianggap paling bagus, paling mustajab kalau berdoa. Kalau orang Jawa mengatakan wayah sidem kayon, Nah, saya sering terbangun pada waktu itu. Mungkin saya sholat dulu atau apapun, atau mungkin merenung, atau mungkin sekedar bernapas menyebutkan kalimat-kalimat untuk Tuhan gitu. Nah, ini salah satu yang coba saya oret-oret. Ini bagaimana cipta rasa karsa kita itu menyatukan diri. Apa sebenarnya lakon yang kita kerjakan sebenarnya apa sebenarnya gitu, sehingga sebenarnya sebuah pertanyaan sangkan paraning dumadi, kita dari mana dan mau kemana sebenarnya ketika itu. Setelah sidem kayon itu kan nanti kita mengharap matahari terbit. Kita seolah-olah kan sesuatu yang biasa,
saya selalu mendengarkan kicau burung itu yang selalu punya pengharapan bahwa besok itu waktu itu akan berjalan terus. Ini di dalam pewayangan sudah manyuro, hampir iya, manyuro. Iya, sudah manyuro. Manyuro. Tapi kan setelah manyuro itu kita mau apa? Itu sebenarnya itu. Setelah padat manyuro, burung-burungan. Padahal itu pergantian kan selalu terus berganti. Ya. Sebenarnya itu kan sesuatu yang baru, tapi kita tidak menyadari seperti perulangan yang membosankan. Tapi justru sebenarnya yang ajeb itu kan yang sangat sekali, sangat religius sekali, seperti suara kentrung itu neng nung terus itu, tapi itu seolah-olah perulangan yang biasa, tapi sebenarnya justru itu yang iya, seperti deretakan jantung. Itu saya membayangkan bahwa ketika berdoa pada waktu itu bukan hanya tubuh ucapan kita atau hati kita yang berzikir, tapi sampai bulu-bulu kita, sampai seluruh kulit daging kita itu juga ikut punya sendiri. Itu yang saya bayangkan bahwa betapa sebenarnya kita sering terlupa itu, sehingga ini sebenarnya doa sepertiga malam itu terkait dengan yang ada dalam diri itu, sehingga bagaimana kita menyiapkan diri setiap kali. Betul. Ketika sudah padat manyuro. Baik Mas, nanti kita akan bicara yang kemudian adalah patung-patung. Mas Wid, awal tadi panjenengan bilang bahwa di waktu senggang panjenengan selalu membuat karya kreatif tentang patung. Ini ada beberapa patung. Itu kira-kira memvisualisasikan apa diantaranya, Mas? Kalau patung itu pertama kita kan juga olahraga secara fisik, tidak seperti melukis, tapi sini secara fisik harus mampu menguasai menatah kayu dan sebagainya. Tapi sebagai seniman melihat untuk patung itu kesan pertama ini kira-kira jadi apa itu dari dulu, dari bahan dulu. Kira-kira kita selalu merespon yang ada dari bahan tersebut. Kalau kita ngomong bahan yang paling enak itu jati atau non jati atau yang bagaimana? Kalau jati itu jelas enak, sampai itu kan menatahnya, pemahatannya enak. Tapi kalau lainnya ini seperti ini kayu mangga, itu ini kayu mangga, ini alot nanti kalau sudah agak kering ini luar biasa sulitnya. Justru iya. Kalau kayu waru, ini kayu waru, ini juga lumayan mudah, istilahnya merepel. Ini kayu gayam. Jadi ini kalau diceritakan gayam itu kan seperti itu, sehingga saya merespon bentuk itu, sehingga ini saya gambarkan sebuah cinta kasih kita, berangkulan itu, sehingga respon kita terhadap bentuk seperti itu, sehingga tidak dalam otak dulu mencipta apa, tapi respon apa terhadap bahan yang ada dari kayu tersebut. Kalau ini respon kita sebenarnya kita ketika melihat bentuk seperti ini kan, ini jadi figur yang tertidur. Ini sebenarnya secara ini orang yang tertidur, ini sebenarnya saya merespon wakil rakyat yang sedang tertidur waktu sidang sebenarnya ada itu, ada waktu itu dilalah istilahnya, ini loh kok wujudnya seperti ini, bisa untuk orang tertidur, dan itu masuk gitu loh, sehingga ide itu tiba-tiba masuk, wah ya asik kita lagi gitu, sehingga respon itu langsung saya wujudkan. Dari ini potongan ini saya buat giginya dulu, tapi di sininya saya buat yang tertidur, seperti orang yang tertidur yang ini ngowo istilahnya dalam ini karena ini dulu ini kan dipotong, sehingga potongan ini saya buat orang yang ngowohnya dulu ini loh, ini saya nggak tadi ngowoh gitu, sehingga respon bentuk awal dari bentuk alam itu yang buat kita
kita membuat ide apa. Jadi dari yang kadang-kadang kalau ini kropos, ya, saya wujudkan apa sehingga ini bisa masih ada irama, masih ada sehingga ada mungkin mentol, ada yang ini sebenarnya bagaimana menciptakan sensasi pandangan ini agar ini tidak statis, karena patung itu kan berdiri statis gitu. Kalau ini bentuknya sudah pang gitu, sehingga saya buat bentuk seperti kuda aja gitu, sehingga itu kalau patung idenya semacam itu. Jadi ada respon dulu dari bahan gitu sih. Kita tidak serta merta menciptakan, kecuali kalau memang bentuknya itu lurus. Lurus itu kita buat apa kita mungkin bisa, tapi karena sudah berbentuk itu sehingga naturalnya begitu, sehingga kita mengikuti naturalnya itu sambil kita bentuk apa hingga tercipta ini. Dan ini sebenarnya mengisi waktu senggang sambil olahraga, tapi yang kreativitas seni gitu saja. Saya tidak berpikir saya sebagai pematung yang wah ini enggak, ini tetap pada dunia gitu. Mas Wid, dalam kehidupan sehari-hari dengan karya kreatif melukis, tentu ada putra-putra yang ada di rumah. Pertanyaan saya, kira-kira putra-putri ini juga sama hobinya dengan panjenengan? Kebetulan tidak sama. Saya itu cuma menekankan begitu, persoalan kesenian, seni, masalah wilayah seni, kamu bisa belajar dari ayahmu gitu, sehingga tapi untuk pendidikanmu terserah, tapi kamu bisa belajar dari saya, misalnya dari sastranya atau dari lukisnya, teknik itu bisa dikembangkan, sehingga mereka mengembangkan misalnya meskipun pendidikan yang kedua itu teknik elektro pendidikan, tapi dia bisa mendesain itu dari kacamata seni, lewat seni. Begitu pula yang informatika, yang anak pertama itu, sehingga itu saya menekankan bahwa ini sebagai sebuah semacam buku saja. Kamu bisa mengaplikasikan ke berbagai hal dalam kehidupan gitu, sehingga saya sebagai istilahnya wacana sebuah kehidupan. Saya menganggap bahwa hidup itu laku nih urip, dan itu bisa dikerjakan dari masing-masing, itu mempunyai laku sendiri-sendiri. Kalau saya misalnya laku saya ketika ditinggal nyonya meninggal itu, saya tidak boleh langsung terhanyut sehingga saya dalam kesedihan, patah semangat. Saya harus tetap kreatif, sehingga sebenarnya dalam pameran ini juga saya wujudkan bahwa saya masih tetap kreatif, sehingga ini sebuah cara untuk bagaimana kita harus tetap berbahagia, harus tetap meneruskan laku urip tadi sebagai tugas kehidupan. Saya pikir begitu. Urip. Itu yang harus tugas saya untuk anak-anak, untuk kehidupan semua. Sebenarnya saya pikir tidak hanya keluarga, tapi dengan cara kreativitas apapun itu, sehingga jangan pernah terhenti. Menurut saya itu sebagai sebuah rasa syukur, kita diberi sebuah keahlian itu untuk, sehingga kalau dalam wujud seni ya mungkin ini cara saya bersyukur dan berbahagia, yang semoga ini bisa menjadi menyebar keguyuban dan kebahagiaan orang lain yang bisa menyebar. Saya pikir itu tugas saya sebagai laku urip tadi. Baiklah, saudara-saudara sekalian, kita akhiri dengan ucapan bahwa Mas Widodo Basuki tetap menggenggam kreativitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.